Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akademi Dewi, tempat yang megah dan megah. Di kejauhan, stan-stan penjual di pasar terbuka semuanya disingkirkan, mengakhiri keributan dan hiruk-pikuk hari mereka. Di pintu masuk akademi, beberapa siswa datang dan pergi. Beberapa dari mereka adalah teman Dao, keluar di bawah cahaya matahari terbenam untuk bersantai setelah seharian berkultivasi dan menghargai jenis keindahan yang sunyi ini. Keturunan burung dewa, Greenbird, mengepakkan sayapnya di bawah matahari terbenam. Sayapnya berkedip-kedip seperti emas hijau. Di mulutnya ada surat yang melepaskan cahaya hangat, sangat tenang dan menguntungkan. Sayangnya, perdamaian dengan cepat rusak. Di kejauhan, teriakan-teriakan terdengar dari pasar terbuka. Jeritan kesakitan dan teriakan gadis-gadis bisa terdengar. Teknik berharga menyala dengan cemerlang, meletus dalam jumlah besar. Itu kacau. Itu seseorang dari akademi kami. Ada orang yang berkelahi. Mereka sangat menderita, dipukuli dalam sekejap. Cepat dan datang lihat. Siswa bergegas keluar dari pintu masuk satu demi satu, terutama para ahli yang bergegas seperti angin dan kilat. Apa yang sedang terjadi? Para senior kelas yang lebih tinggi bertanya. Sekelompok orang memiliki teks tulang yang berkedip-kedip tentang mereka. Mereka semua adalah individu yang kuat. Orang dari pagi ini datang, dan dia memenuhi janjinya sekarang, memukuli beberapa orang. Mereka semua dipukuli. Seseorang berkata, menunjuk beberapa siswa yang tergeletak di tanah di dekatnya. Kekacauan macam apa ini? Siapa orang yang tadi pagi? Seseorang dengan cepat menjelaskan, mengatakan, batuk, pada siang hari, ada orang yang mendirikan kios dan mengaku dapat menjalankan berbagai jenis misi, bersedia membantu melawan orang-orang di akademi. Dia mengatakan bahwa dia bisa memukuli siswa kelas bawah atau senior kelas atas. Orang yang aneh berlari ke Akademi Dewiku untuk menjalankan misi dan menghajar para elit akademi. Apakah dia mencoba untuk membalikkan langit? Tim penegakan siswa tiba, dan mereka kebetulan mendengar ini. Hidung mereka hampir bengkok karena marah. Ini benar-benar berani, tidak bisa ditoleransi. Begitu tidak terkendali, dia benar-benar berani datang ke sini? Semua orang mendiskusikan apa yang terjadi pada siang hari saat matahari terbenam. Itu benar-benar menyebalkan, datang ke pintu masuk Akademi Dewi untuk melakukan bisnis semacam ini. Apakah dia memandang rendah siswa Akademi Dewi? Kemudian, semua orang belajar tentang detailnya. Seorang kultivator lepas yang baru saja bergabung dengan akademi dipermalukan oleh seseorang dari dunia bawah. Dia datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman langsung, meminta bantuan orang ini. Pada kenyataannya, Si Hao memegang ubin hitam dan sudah siap memasuki Akademi Dewi, tetapi dia tiba-tiba bertemu pemuda ini dengan hidung berdarah dan wajah bengkak meminta bantuannya. Setelah memahami apa yang terjadi, dengan mudah dan sepintas, dia memberi para elit klan dunia bawah yang menindas para pembudidaya longgar, memukuli mereka masing-masing sampai mereka mengeluarkan busa putih dari mulut mereka dan mulai bergerak-gerak di tempat. Si Hao hanya ingin mengumpulkan beberapa hadiah demi melakukannya, memberitahu pemuda itu bahwa karena ini adalah pertama kalinya mereka melakukan bisnis, itu akan menjadi setengah harga. Namun, pemuda itu harus membantunya mengiklankan bisnisnya, bahwa dia dapat memukuli siapapun dengan alasan bahwa mereka memiliki obat-obatan langka yang berharga dan hal-hal lain. PU. Ketika para elit klan dunia bawah baru saja bangun dan mendengar apa yang sedang terjadi,
Mereka sangat marah sehingga mereka memuntahkan seteguk darah tua. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka semua terdiam. Benar-benar ada orang aneh seperti ini? Untuk mengiklankan di luar gerbang Akademi Dewi bahwa dia bisa menghajar siswa kelas rendah atau tinggi, ini terlalu memalukan dan tidak terkendali. Apakah dia mengatakan apa namanya? Seorang siswa kelas atas bertanya. Dia menyebut dirinya saudara Tuan Besar. Sekelompok orang saling memandang dengan cemas, semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Apakah kalian mendengar apa lagi yang terjadi sebelumnya? Desas-desus mengatakan bahwa biara jelek yang lama tertutup rumput liar memiliki abunya terbakar sekali lagi, menghasilkan murid lain yang juga disebut saudara guru agung. Dia mengalahkan beberapa saudara junior akademi kami dalam keadaan menyedihkan, menghasilkan keributan besar di dalam akademi kami. Ini adalah peristiwa besar. Saya mendengar bahwa sekelompok individu yang kuat akan pergi ke sana untuk melihat dengan tepat apa yang sedang terjadi. Jika warisan terkenal itu benar-benar hidup kembali, maka pasti akan ada serangan skala besar. Akibatnya, semua orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah dua peristiwa besar itu disebabkan oleh orang yang sama? Saya pikir itu mungkin orang yang sama. Mereka benar-benar dapat dilacak ke saham yang sama. Sekte ini terkenal, busuk sampai ke akar-akarnya. Kita pasti harus berkelompok dan mengalahkan pewaris itu. Pintu masuk akademi meletus dengan suara bising. Tidak ada yang bisa duduk diam lebih lama lagi, terutama pasukan penegak hukum. Mereka ingin segera memasuki pegunungan. Kembalikan kedamaian Akademi Dewiku. Singkirkan kejahatan yang tersisa dari ritus Dao yang terkenal jahat ini. Bersama-sama untuk memusnahkan sampah ini. Matahari akan jatuh di atas gunung. Biara jelek itu benar-benar aneh. Mari kita tunggu sampai besok dan kemudian singkirkan orang gila ini bersama dengan semua ahli. Di kejauhan, Si Hao mendengar semuanya dengan jelas dan melihat apa yang sedang terjadi. Dia menjadi tidak bisa berkata-kata. Gelar saudara guru agung ini benar-benar menimbulkan kebencian semua orang. Reputasi buruk sekte ini benar-benar tersebar luas. Namun, dia tidak merasa takut. Dia akan menangani masalah besok-besok. Saat ini, menemukan Tribulation melintasi Divine Lotus adalah hal yang paling penting. Tidak ada terburu-buru untuk memukuli orang-orang ini setelah berhasil. Akademi Dewi adalah akademi yang agak terbuka. Karena itu cukup kuat, pemeriksaan di pintu masuk tidak begitu ketat, memungkinkan orang-orang dari pasar terbuka untuk datang dan pergi. Ini juga membuktikan betapa kuatnya warisan ini, karena mereka memiliki kepercayaan diri seperti ini. Mereka tidak takut akan invasi orang luar. Segalanya berjalan sangat lancar untuk Si Hao. Dia bisa menyelinap masuk dan tidak menerima halangan apapun. Cahaya matahari terbenam merah cerah membuat seluruh akademi tampak semakin damai. Ada banyak siswa yang datang dan pergi, tetapi masih sangat tertib dan damai. Tidak ada yang membuat keributan. Si Hao cukup lembut dan cantik, tidak lebih dari 17 hingga 18 tahun. Dia tidak mengalami konflik apapun setelah masuk. Semua orang mengira dia adalah salah satu siswa. Dia melihat sekeliling, tidak terburu-buru untuk menemukan di mana kesengsaraan melintasi teratai ilahi, sebaliknya berhenti dari waktu ke waktu untuk menghargai pemandangan artistik akademi dan ukiran dan tebing yang diukir dengan jejak Dao besar. Ada sejumlah besar kompleks bangunan di sini dan gunung spiritual yang memancarkan energi keberuntungan. Ada sungai-sungai besar yang melewati akademi juga, dan bahkan lebih banyak lagi air terjun terbang dan hal-hal lain. Burung-burung surgawi dan binatang-binatang keberuntungan berkeliaran juga.
Tempat ini adalah setengah gunung, setengah kota. Pemandangannya sangat indah, mengalir dengan gumpalan putih bersih. Itu adalah perwujudan kondensasi esensi spiritual dan bukan uap air. Tiba-tiba, Si Hao menemukan satu tempat yang sangat ramai. Banyak siswa yang bergegas, dan bahkan dari jauh, dia bisa mencium bau anggur yang memabukkan dan makanan lezat yang membuat orang ngiler. Benar-benar tempat yang bagus. Mata Si Hao lurus, karena dia melihat belalai gajah emas, puncak unta emas ungu, jamur obat spiritual, cakar beruang terbang, dan hidangan berharga lainnya. Bahkan ada sayap peng bersayap emas yang dipanggang sampai berwarna keemasan dengan minyak. Lupakan saja, untuk apa aku datang ke sini lebih penting. Dia menyeka seteguk air liur dan kemudian dengan enggan berbalik, untuk sementara pergi dari tempat ini. Itu karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus malam ini. Dia menggunakan peta usang yang dia dapatkan dari Qi Daolin untuk membedakan kemana dia harus pergi, mengikuti jalan kecil berbatu menuju tempat yang tenang. Dia memasuki kedalaman akademi. Si Hao menemukan bahwa wilayah penting memiliki formasi yang menutupi mereka dengan rapat. Simbol berkedip-kedip membuatnya sulit untuk masuk. Itu sebabnya akademi tidak perlu khawatir tentang orang luar yang masuk untuk mengganggu kedamaian. Setelah berkeliaran ke kiri dan ke kanan, dia melewati daerah pegunungan. Energi keberuntungan melayang ke udara dan pancaran warna-warni bersinar di sepanjang jalan. Jelas bahwa dia memasuki tanah berharga yang paling penting. Ada beberapa orang yang mencoba menghentikannya, tetapi setelah melihat ubin black metal, mereka semua mundur, tidak muncul lagi. Ini terutama terjadi ketika dia memasuki formasi. Ubin hitam bersinar, menghalangi serangan simbol, memungkinkan dia untuk masuk dengan damai. Si Hao terkejut, dan baru sekarang dia mempercayai kata-kata Qi Daolin. Ubin ini benar-benar tangguh, harta penting akademi ini. Orang tua itu membuat marah manusia dan dewa. Berapa banyak hubungan yang harus dia manfaatkan untuk membuat tingkat akademi yang lebih tinggi membenci namun sangat menghormatinya, memberinya barang rahasia ini? Dia mulai berspekulasi dalam hati. Meskipun Qi Daolin memiliki reputasi yang buruk, dia tetap seseorang yang memiliki cerita. Tidak hanya dia membawa kekacauan ke dunia, masih ada saat-saat dia menegakkan keadilan. Matahari sudah terbenam. Suara serangga bisa terdengar. Mereka bersembunyi di rerumputan, beberapa menyenangkan untuk didengarkan, yang lain meneriakkan gugu terdengar seperti guntur yang teredam. Si Hao terkejut. Pasti ada raja serangga di sini. Tempat ini jelas tidak sederhana. Si Hao terkesiap. Dia melihat serangga aneh yang terlalu tidak biasa. Meskipun itu hanya seukuran ibu jari, itu melepaskan cahaya warna-warni merah yang mewarnai seluruh gunung menjadi merah. Selain itu, penampilannya cukup aneh, terlihat seperti Phoenix darah. Ini seharusnya bukan serangga ilahi yang memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar serangga yang Feng Wu dapatkan dari alam rahasia langit asal, kan? Si Hao gemetar dalam hati. Apakah akan ada pertempuran besar kaisar serangga di masa depan? Cahaya bulan menyala lagi, dan kemegahan perak tersebar ke bawah. Dia melewati beberapa lusin formasi berturut-turut. Dengan mengandalkan ubin logam hitam, perjalanan berjalan sangat lancar. Dia tiba di tempat yang tertutup kabut warna-warni. Ini seharusnya menjadi kolam abadi di mana Tribulation Crossing Divine Lotus berada. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia melihat ke depan. Kabut menyelimuti udara dan cahaya berputar-putar dengan cemerlang. Bahkan dari jauh, dia sudah bisa mencium aromanya. Kolam abadi sangat besar,
Tidak heran Akademi Dewi berani begitu terbuka ke dunia luar, mampu membiarkan salah satu yang bisa menawarkan emas abadi 7 warna kesempatan untuk berendam di sini siang dan malam. Si Hao bergumam. Alih-alih menyebutnya kolam abadi, lebih baik menyebutnya danau yang berkilauan. Kabut warna-warni menyebar keluar, menutupi area yang luas. Tiba-tiba, ekspresi Si Hao berubah. Indra ilahinya sangat tajam. Dia segera menarik auranya dan menggunakan murid ganda untuk memeriksa keluar. Dia langsung tercengang. Itu karena dia melihat pemandangan yang indah. Di bawah sinar bulan murni adalah sosok yang sangat cantik. Rambutnya yang hitam pekat bersinar, berhamburan ke pinggangnya. Lehernya seperti leher bangau surgawi. Pakaiannya setengah terbuka, memperlihatkan bahunya yang lembut dan berkilau yang berkedip-kedip antara terang dan gelap. Alisnya sangat panjang dan bergetar lembut. Ini adalah peri yang luar biasa. Dia saat ini sedang mandi, hanya berpakaian sebagian, menakjubkan dan menakjubkan, puitis dan indah. Itu mengayunkan hati seseorang dengan lembut. Itu justru Yu Chen. Tubuhnya tinggi dan ramping, sangat baik. Di punggungnya ada bulan yang sangat besar. Dia berdiri di sisi kolam abadi di dalam kelopak bunga yang berkilauan. Aroma air naik dalam spiral, membuatnya seperti peri di dunia manusia. Untuk menatap adalah serangan tidak senonoh, kata Si Hao lembut. Kemudian, dia menambahkan, apa yang saya takutkan? Itu istri saya. Selain itu, dia melebarkan matanya dan menatap tajam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia secara tak terduga akan melihat Yu Chen. Dia menggosok dagunya dan diam-diam mengagumi. Jelas bahwa indera spiritual Yu Chen juga sangat tajam. Dia berbalik agak curiga. Sayangnya, dia tidak memiliki 2 murid dan Si Hao menahan auranya. Setelah sedikit ragu, dia memasuki perairan. Lupakan saja, aku tidak akan pergi untuk saat ini, kata Si Hao. Dia memilih arah lain dan memasuki kolam ilahi. Dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diurus sekarang dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Di bawah sinar bulan, dia diam-diam bergerak, merayap mendekati aroma obat. Namun, bagaimana jika mereka tidak sengaja bertemu satu sama lain? Si Hao merasa seperti dia sudah menghindari pihak lain, yang sudah sangat murah hati. Apalagi dia masih istrinya. Kamu sebaiknya tidak mengambil inisiatif untuk membuatku kesal. Kesabaran saya selalu sangat mengerikan. Dia berkata pada dirinya sendiri dengan wajahnya yang sangat tebal. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.